Halo, selamat siang teman-teman admin e-surat di perangkat daerah di Kabupaten Badung. Hari ini saya perkenalkan, saya Anggi dari Dinas Kearsipanan Perpustakaan. Saya adalah staf teknis untuk pembinaan. Hari ini saya akan mengingatkan kembali tentang tata cara penggunaan e-surat dan TTE. Di sini untuk alurnya sendiri, seperti yang kita ketahui, pertama user atau admin nanti di masing-masing bidang atau sekretariat mencari nomor di sistem, kemudian nomor yang telah didapatkan nanti dimasukkan ke surat. Kemudian kalau untuk tanda tangan manual, seperti biasa surat tersebut di print, kemudian dimohonkan paraf serta tanda tangan secara manual. Setelah itu kemudian dicap dan kemudian di-scan menggunakan scanner dan disimpan dalam format PDF. Setelah itu surat diunggah ke sistem. Setelah itu admin di bidang menginformasikan di sekretariat bahwa surat tersebut telah diunggah. Kemudian admin di sekretariat mengecek surat yang telah diunggah, kemudian mengirimkan ke OPD tujuan. Untuk alur untuk TTE-nya sendiri, yang pertama sama kayak tadi, admin mencari nomor surat di sistem, lalu setelah mendapatkan nomor surat, kita membuat surat seperti biasa, dimasukkan ke surat nomornya. Setelah itu, surat tersebut dibubuhkan spesimen tanda tangan yang telah diunduh di sistem. Setelah itu, surat disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian surat diunggah ke sistem kembali, kemudian difinalisasi oleh admin. Setelah itu diinfokan juga ke admin sekretariat untuk mengecek suratnya karena suratnya telah diunggah. Kemudian admin di sekretariat mengecek surat yang telah diunggah. Setelah komplit suratnya, kemudian admin di sekretariat mengirimkan surat ke OPD tujuan. Untuk alur penerimaan surat, untuk penerimaan surat sendiri, di sini adalah tugas dari sekretariat. Jadi semua surat yang masuk hanya masuk ke akun sekretariat, yaitu surat masuk yang pertama diterima oleh sekretariat, kemudian sekretariat meneruskan ke pimpinan dengan mengisi lembar disposisi secara online. Kemudian pimpinan menerima surat tersebut melalui sekpri. Nanti sekprinya itu menginformasikan ke pimpinan bahwa ada surat perihalnya apa, lalu yang ditugaskan itu bidang apa, kemudian diisi, pimpinan mengisi lembar disposisi, kemudian surat tersebut diturunkan untuk ditindaklanjuti di bidang-bidang mana yang terkait. Setelah diturunkan suratnya, nanti langsung bidang-bidang langsung akan menerima dan menindaklanjuti surat yang telah diberikan. Untuk TTE, di sini kita menggunakan aplikasi yang namanya Badung Digital Signature yang lambangnya seperti ini. Untuk mendownload aplikasinya, di-download menggunakan, kalau menggunakan Android, downloadnya di Play Store yang lambangnya kayak gini. Kalau misalnya menggunakan iOS atau Apple, downloadnya di sini, di App Store. Kemudian untuk tampilan aplikasinya adalah seperti ini. Nah, untuk username dan passwordnya sendiri, ini sebenarnya sudah dikirimkan oleh Kominfo kalau nggak salah ya, dikirimkan ke email pejabat masing-masing. Jadi yang mengetahui username dan passwordnya adalah pejabat masing-masing. Lalu diisi username dan passwordnya, kemudian klik login. Setelah itu nanti tampilan aplikasinya nanti akan seperti ini. Nanti di sini nanti ada surat yang belum ditandatangani, dokumen hari ini apa aja, lalu ada dokumen baru apa enggak gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan ya. Lalu untuk alur TTE sendiri untuk di bidang, nah tadi kita kan sudah buat suratnya itu telah diunggah ke sistem surat arsip.bandungkap.go.id. Setelah diunggah, dipilih yang tanda tangan digital, kemudian nanti setelah dicentrang hijau, difinalisasi, nanti akan langsung muncul ke HP kepala seksi untuk memparaf surat. Dari kepala seksi kalau sudah oke-kan oleh kepala seksi, akan langsung naik ke kepala bidang. Setelah kepala bidangnya memilih opsi centrang atau oke, akan baru naik ke sekretaris. Begitu juga dengan sekretaris, kalau misalnya sudah oke, nanti dia akan milih oke, setelah itu baru akan masuk ke pimpinan untuk ditandatangani. Jadi di sini kasih kabid dan sekretaris hanya memparaf surat. Setelah itu, setelah pimpinan telah menandatangani, nanti akan langsung masuk ke sistem.
kemudian dikirim ke OPD tujuan. Nah, bedanya dengan sekretariat, di sini adalah dari Kasubag langsung naik ke sekretaris, karena di sekretariat kan nggak ada kabit ya. Jadinya dari Kasubag langsung naik ke sekretaris untuk memparaf surat. Setelah itu langsung naik ke pimpinan untuk tanda tangan. Setelah itu surat tersebut akan kembali lagi ke sistem. Kita tahu surat tersebut telah ditandatangani kalau misalnya setelah kita buka di surat tersebut sudah centang biru sudah centang hijau semua. Lalu untuk tampilan surat yang ditandatangani secara digital seperti ini, biasanya kalau di sini ada nama dan tanda tangan serta cap dari dinas. Di sini kita menggunakan spesimen TTE. Kemudian di paling bawah ini adalah ada barcode yang menyatakan dokumen telah sah ditandatangani. Nah, untuk membuat surat elektronik, yang pertama adalah masuk ke website suratarsip.bandungkap.go.id. Tampilannya akan seperti ini. Lalu masukkan username, password, dan kode kaptanya. Setelah itu, klik login. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau kita akan membuat surat, gitu misalnya, atau melihat menu surat, kita pilih garis 3 yang ada tanda panahnya itu. Setelah itu, pilih surat. Nah, ini adalah tampilan untuk di sekretariat. Yang pertama itu ada opsi buat surat, ada spesimen penanda tangan, ada surat diterima fisik, ada kirim surat, surat masuk, surat keluar, surat tembusan, draft, dokumen surat lainnya, pengendali surat masuk dan keluar. Di sini saya jelaskan satu-satu. Untuk buat surat adalah opsi di mana kita akan membuat surat atau mencari nomor. Lalu yang kedua ada opsi penanda tangan. Di sini kita mendownload spesimen tanda tangan dari kepala perangkat daerah. Lalu ada surat diterima fisik. Di sini kalau misalnya sekretariat menerima surat dalam bentuk lembaran, bisa langsung dimasukkan di sini. Lalu ada kirim surat. Ini adalah opsi di mana sekretariat bisa mengirimkan surat-surat yang telah dibuat oleh bidang. Kemudian ada opsi surat masuk. Di sini adalah di mana surat-surat yang masuk secara online melalui aplikasi e-suratnya ini. Lalu ada surat keluar. Ini adalah opsi di mana kita bisa melihat surat-surat yang telah dikirimkan. Lalu ada surat tembusan. Surat tembusan adalah opsi di mana kita bisa melihat surat-surat yang ditembuskan ke dinas kita. Lalu ada draft, di mana di situ adalah menu di mana surat-surat yang belum selesai kita buat. Lalu ada dokumen surat lainnya. Di sini di mana dokumen surat lainnya itu misalnya kita akan membuat nota persetujuan, berita acara dan segala macamnya. Lalu di sini ada pengendali surat masuk dan surat keluar. Nah, ini untuk tampilan bidang. Nah, untuk tampilan bidang, bedanya di sini tidak ada surat diterima fisik dan tidak ada opsi kirim surat. Untuk penjelasannya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk buat surat, spesimen tanda tangan itu untuk mencari nama kepala perangkat daerah, spesimen tanda tangannya, lalu ada surat masuk, surat keluar, draft dan sebagainya. Nah, kalau kita mau membuat surat, kita pilih opsi buat surat. Nah, kemudian di situ ada klasifikasi surat. Itu diisi dengan kode klasifikasi yang akan kita buat. Misalnya, kita membuat surat undangan, kodenya adalah 005, kita buat di situ 005. Kalau misalnya kita buat SPT, surat perintah tugas, itu kodenya 094. Kita buat di sini kode 094. Kalau misalnya kami di arsip biasanya kita buat surat dengan kode kearsipan itu 045. Nah, misalnya gini, saya membuat surat dengan kode 045, saya mengetik di sini 045. Kemudian lanjut ke tipe surat, lalu dipilih yang penomoran dalam perangkat daerah atau PD. Kemudian untuk klasifikasi surat, untuk kategori surat disesuaikan dengan surat yang akan dibuat. Apakah penting, biasa, dan segalanya. Nah, untuk tujuan surat di sini ada 2, yaitu untuk intern pemerintah Kabupaten Badung dan luar pemerintah Kabupaten Badung. Di sini intern Kabupaten Badung di sini mencakup seluruh OPD, rumah sakit, termasuk desa dan kecamatan.
Lalu untuk yang luar pemerintah Kabupaten Badung itu untuk misalnya kita mengirimkan surat ke pihak ketiga atau mungkin ke kementerian atau ke provinsi atau kabupaten lain, kita bisa menggunakan opsi luar pemerintah Kabupaten Badung. Dengan catatan kita mengetahui alamat emailnya. Kalau misalnya nggak tahu alamat emailnya, kita bisa cari di Google. Kemudian kalau misalnya kita mau mengirim ke luar dan dalam pemerintah Kabupaten Badung bisa. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti disesuaikan aja kemana suratnya akan dikirim. Nah, setelah itu diisi perihal suratnya tentang apa, diisi sesuai dengan surat yang akan kita buat. Lalu untuk tembusannya itu disesuaikan ya dengan surat yang kita buat. Namun untuk tembusan yang atas ini, yang ini wajib dicentang yang bupati, karena biasanya kita buat surat kan harus ditembuskan ke bupati sebagai laporan. Lalu kalau misalnya ada tembusan dinas, boleh diisi di sini. Kalau nggak ada, dikosongin juga nggak apa-apa. Ini yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya kode 005 atau kode undangan, nanti akan ada tambahan tampilan seperti ini, yaitu ada undangan awal, undangan akhir, nama acara, lokasi undangan, dan deskripsi undangan. Ini diisi sesuai dengan undangan yang kita buat. Misalnya undangan awalnya tanggal 10 bulan Januari tahun 2021, jamnya misalnya jam 9, lalu undangan akhirnya misalnya jam 12, kita isi nanti tanggalnya sama, disesuaikan aja dengan surat yang kita buat. Lalu untuk nama acaranya, misalnya tentang sosialisasi e-surat, pokoknya disesuaikan aja dengan surat yang kita buat. Lokasi undangan di mana, lalu untuk deskripsi undangan ini bisa diisi dengan pakaian apa yang digunakan, dan misalnya menggunakan kendaraan roda 4, bisa diisi di situ misalnya parkirnya di sebelah mana. Lalu lanjut untuk tanggal surat. Nah, untuk tanggal surat sendiri kita belum bisa maju atau mundur ya. Jadi kapan kita mencari nomor surat, suratnya itu adalah tanggal hari itu. Misalnya sekarang tanggal 6. Jadi kita tanggal surat itu tanggal 6. Jadi belum bisa maju, belum bisa mundur ya. Setelah itu, setelah dipilih tanggal suratnya, klik simpan. Nah, di sini diperhatikan yang ada selain kode undangan, tidak ada tambahan menu seperti ini ya. Yang ada tambahan menu itu cuma yang kode undangan. Nah, setelah itu setelah kita simpan, nanti akan muncul nomor seperti ini. Nah, setelah mendapatkan nomor surat, silahkan membuat surat di Microsoft Word seperti biasa menggunakan nomor yang telah didapatkan. Kalau misalnya belum menggunakan TTE, kemudian surat tersebut di-print, kemudian ditandatangan secara manual, kemudian dicap, kemudian baru kita scan dan disimpan dalam format PDF. Tapi kalau sudah pakai TTE, nanti tinggal membubuhkan spesimen tanda tangan yang telah di-download dari sistem di bagian bawah badan surat sebelum kita simpan ke dalam format PDF. Nah, setelah kita simpan ke format PDF, kita kembali lagi ke sistem, lalu cari di menu surat, cari menu draft, kemudian upload surat yang akan kita upload, yang dengan catatan sudah dalam bentuk PDF ya. Kemudian di sini diperhatikan tanda tangannya apakah tanda tangan digital atau tanda tangan manual. Kalau dia tanda tangan digital, mohon diperhatikan di sini ada halaman tanda tangan. Misalnya kita membuat surat itu 2 halaman dan tanda tangannya itu ada di halaman kedua. Di sini dibuat halaman 2. Kalau misalnya cuma 1 lembar, kita buat 1 di sini. Lalu kalau misalnya ada lampiran, kita tambahkan di sini. Jadi file surat dan file lampiran tidak boleh menjadi 1. Harus ada 2 file. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Setelah itu nanti akan tampilannya seperti ini. Tinggal klik final atau kirim manual. Disesuaikan dengan di aplikasi. Setelah itu, setelah di final atau kirim manual, nanti surat akan langsung menuju ke sekretariat untuk diteruskan ke tujuan. Nah, sekarang pengiriman surat elektronik. Untuk pengiriman surat hanya bisa dilakukan oleh sekretariat ya.
Nah, di sini kita cari garis 3 yang tadi, lalu klik surat, klik kirim surat. Nah, lalu pilih nomor surat yang akan dikirim, kemudian klik lihat surat. Setelah itu nanti akan ada 3 opsi, yaitu kembali, kirim, dan dokumen belum lengkap. Kalau misalnya surat tersebut dokumennya belum lengkap, misalnya belum ada barcode-nya, kalau misalnya untuk TTE. Lalu kalau misalnya tanda tangan manual, misalnya belum dicap, itu kita bisa pilih dokumen belum lengkap. Dia akan langsung otomatis kembali ke bidang yang bersangkutan. Kalau misalnya surat tersebut sudah oke, sudah siap dikirim, kita tinggal klik kirim. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Lalu kita tinggal pilih klik kirim surat, kemudian surat akan langsung terkirim ke tujuan. Nah, untuk penerimaan surat elektronik, di sini ada 2 macam. Di sini ada surat diterima dalam bentuk fisik dan diterima dalam bentuk digital. Kalau misalnya surat dalam bentuk digital, nanti langsung akan otomatis masuk ke dalam opsi surat masuk. Kalau misalnya surat diterima fisik atau lembaran, kita pilih opsi surat diterima fisik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Pilihannya nanti kalau misalnya dari dalam pemerintah Kabupaten Badung, nanti tampilannya akan seperti ini, nanti diisi aja sesuai dengan surat yang kita terima. Lalu kalau dari luar pemerintah Kabupaten Badung juga seperti ini, diisi, kemudian diklik simpan nanti di bawahnya. Surat yang kita terima itu nanti di scan ya, surat kita terima itu di scan, kemudian disimpan dalam format PDF juga. Oke. Jadi segitu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung japri WA saya atau posting di grup surat arsip. Lalu untuk TTE nanti akan saya share ke video yang lagi satu. Ya, sebelum dan sesudahnya saya mohon terima kasih. Saya mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskan. Saya mohon maaf kalau hari ini saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.